Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik langsung saja di sini ya. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Johar Maknun atau Joharil Maknun. Saya dari kelas 1A1 pagi semester 1. Oke, perkenalkan nama saya Syahrul Fikri Saputra. Ya, perkenalkan nama saya Rajib Al-Rizki. Saya Abdul Hadi. Saya Siti Fatimah. Dan saya Pupung Puspita Sari. Saya Donaisya. Dan saya Kumalasari. Langsung saja saya di sini ingin memberikan pertanyaan atau ya mungkin akan menanyakan lah. Apa sih yang terbenak di pikiran Anda atau yang kalian ketahui, yang kita ketahui lah. Pendidikan yang Anda di Indonesia itu kayak gimana sih? Terus emang lebih harus penting itu pendidikan Indonesia itu emang penting apa bukan? Apa enggak maksudnya? Kalau kita mendengar tentang pendidikan di Indonesia, kayaknya nggak afdol atau nggak cocok juga kalau kita cuma ngebahas tentang pendidikan di Indonesia saat ini. Tapi kita melihat atau merujuk dulu dari pendidikan saat itu, sebelum Indonesia dalam artian masih dalam kolonialisme. Tujuan pendidikan itu dibentuk waktu itu salah satunya Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan itu untuk membebaskan setiap manusia dari kita tidak ada yang menjadi hamba bagi hamba yang lainnya, di mana pendidikan itu memerdekakan. Nah, jika saya melihat pendidikan itu memerdekakan dalam artian tidak ada paksaan dan tidak bisa memaksa terhadap seseorang. Nah, salah satunya pendidikan jika kita masuk ke ranah yang sekarang, pendidikan di Indonesia intinya yaitu menumbuhkan minat ataupun bakat atau pikiran atau karakter atau budi pekerti yang diarahkan menjadi lebih baik daripada sebelum adanya pendidikan. Pendidikan itu bertujuan untuk mencerdaskan, untuk memberikan budi pekerti yang baik, dan seharusnya pendidikan itu mengayomi, mendidik, dan membimbing. Bukan memaksa, bukan juga dengan cara paksaan, seperti itu. Yang saya pahami tentang pendidikan yang harusnya ada di Indonesia. Jika saya mendengar tentang apa itu pendidikan Indonesia, yaitu pendidikan karakter, pendidikan IQ, pendidikan emotional quotient, pendidikan spiritual quotient, seperti itu. Kalau menurut saya, pendidikan itu kita itu untuk membangun sebuah karakter jati diri kita dan mengembangkan potensi kita. Nah, kan pendidikan itu kan ada di sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan tingkat kuliah. Kenapa kita harus berpendidikan? Karena ya itu untuk membangun dan mengembangkan sikap potensi kita dan membangun pola pikir kita. Karena tidak mungkin kita ketika sudah di bangku kuliah kan, di mana pendidikan kita masih minim, kan tidak mungkin juga pemikiran kita masih seperti pemikiran kecil. Nah, makanya itu kita harus membangun pola pikir kita dengan cara apa? Dengan pendidikan. Dan pendidikan itu bukan hanya di dalam sekolah, tapi di sekitar kita. Dan jadikan semua yang ada di lingkungan kita itu menjadi pembelajaran untuk mendidik karakteristik kita sendiri-sendiri. Seperti itu menurut saya. Mungkin ada lagi atau yang mau menambahkan, misalkan kayak pendidikan tuh gimana sih? Intinya kan pendidikan tuh gimana tadi? Penting ya, pasti penting pendidikan tuh. Apalagi di Indonesia sekarang. Mungkin dari teteh-tetehnya atau dari kakak-kakaknya yang mau ingin menambahkan atau lebih memberikan pendapatan yang lebih spesifik lah, yang lebih intinya itu. Kalau dari saya, pengertian pendidikan itu mengupayakan setiap warga negaranya agar mendapatkan haknya atas layanan pendidikan tersebut. Oke, tambahan dulu ya. Di mana saya setuju bahwa pendidikan itu salah satunya memanusiakan manusia. Oke, kenapa saya bilang memanusiakan manusia? Karena kita tidak pernah tahu sebenarnya harus bertindak dan harus berperilaku seperti apa ketika kita tidak mengetahui tentang pendidikan.
Jadi pendidikan itu salah satu yang memanusiakan manusia. Oke. Bukan hanya dari zaman kolonialisme, tapi jauh sebelum itu pun, misalkan merujuk kepada tadi pendapatnya Syahrul tentang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, itu ternyata telah dipelopori oleh kaum muslimin saat itu, di mana yang sekarang diadopsi oleh orang-orang barat. Seseorang itu nggak bisa melanjutkan pendidikannya sebelum dia menuntaskan pendidikan dasarnya. Nah, jika pendidikannya itu telah selesai atau telah beres diselesaikan, maka dia harus memiliki satu ijazah. Nah, ijazah ini itu pun dipelopori oleh kaum muslimin. Salah satu sarjana, terus bagaimana kelulusannya. Nah, harusnya ketika kita tahu ternyata punya akar yang sangat dalam, pendidikan itu bisa membantu kehidupan kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang dengan cara mencontoh orang-orang soleh di zaman dahulu. Ini kalau pendidikan jika dihubungkan dengan belajar itu emang nyambung. Pendidikan itu nggak bakal lepas ya dengan yang namanya pelajar, karena pendidikan itu tanpa adanya yang mempelajarinya itu layaknya seperti kertas tanpa ada yang menulisnya. Jadi harus ada penggeraknya, harus ada penggiatnya. Penggiat dari pendidikan itu yaitu para pelajar. Oh iya, pelajar itu bukan melulu yang dia belajar di tempat-tempat formal. Adapun yang informal, ataupun tidak harus melulu di dalam suatu ruangan, bisa di luar ruangan pun. Tidak melulu offline, kita harus datang ke sekolah atau datang ke kampus, tapi bisa juga dengan cara online atau di luar, atau dalam artian daring, seperti itu. Mungkin teman-teman juga ada yang mau menyampaikan tentang pendidikan atau belajar mengajar lah bahasanya mah. Pendidikan menurut saya adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang melalui upaya pengajaran dan pelatihan dan perbuatan mendidik. Itu aja. Mungkin artinya pendidikan itu yang saya tangkap ya dari yang tadi Fatima sampaikan, bisa jadi yang awalnya dia tidak bisa berhitung, dia jadi bisa berhitung. Yang tadinya dia nggak bisa baca, dia bisa baca. Oke, yang tadinya mungkin dia kesulitan untuk tampil di depan, dia jadi bisa tampil di depan, public speaking kayak gitu-gitu ya. Oke. Intinya jadi merubah kepada sesuatu hal yang lebih baik, yang jadi dimasukkan dalam potensi yang belum keluar aja gitu ya. Nah, pendidikan bisa mengeluarkan potensi tersebut seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong tentang pendidikan di Indonesia, menurut saya pendidikan di Indonesia tuh nggak harus didapatkan melalui sekolah, tetapi bisa didapatkan di luar sekolah juga, yang dapat mengembangkan potensi dalam diri, baik itu sikap maupun akal ya. Sebagaimana saya pernah mengutip di dalam kitab yang berbunyi, jika tidak tahan akan perihnya belajar, maka kamu harus tahan perihnya kebodohan. Pendidikan di Indonesia itu sangat penting untuk memajukan bangsa, karena agar tidak gampang dibodoh-bodohi oleh luar negeri, bangsa asing, ataupun koruptor-koruptor yang merongrong kita dari dalam. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di Indonesia itu sangat banyak sumber daya alamnya dan kekayaan-kekayaan lainnya. Dan di sini kita butuh yang namanya belajar agar tidak dibodohi, tidak ditipu, atau tidak disenggol-senggol, gitulah. Menurut saya seperti itu. Pendidikan menurut saya itu adalah salah satu pilar utama dalam membangun individu dan masyarakat. Nah, pendidikan juga tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membekali individu dengan keterampilan dan karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Itu menurut saya.
Ya, menurut saya, pendidikan itu adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri seseorang. Nah, melalui pendidikan, kita dapat memperoleh pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan nilai-nilai. Maka dari itu, pendidikan itu perlu diketahui ya buat kita semua. Jadi saya simpulkan ya, tadi saya dengar tentang pendapat Mas Rajib atau Saudara Rajib yang dari maqal Imam Syafi'i ya. Man lam yaduk dulla ta'allumi marusa'atan tajarru'a dhulal jahli tula hayati. Benar itu kata Rajib itu ya, kata Imam Syafi'i itu barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu atau belajar, maka rasakanlah akibatnya tuh akan mengalami kebodohan di setiap masanya atau setiap waktunya. Ya makanya pendidikan itu penting ya, pasti lebih utama. Oke ya, baik, terima kasih kepada teman-temanku atau teman-teman saya yang telah menyampaikan pendapatnya atau ya menambahkanlah sekaligus dari materi pendidikan dan media teknologi ini ya. Mungkin cukup sekian dari kami ya, kurang lebihnya ya mohon maaf ya. Memang kami juga masih belajar. Ya masih saling melengkapi lah antara sama. Ya, billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.